Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, berjumpa lagi kita di channel Malaysian Respond. Oke, kepada rekan-rekan yang baru mengikuti channel ini dan merasa konten simple yang saya berikan ini berbaloi untuk ditonton, silakan subscribe. Mau like, silakan like. Yang hendak komen, menegur kesilapan saya memperbaiki channel ini, silakan komen. Kalau mau bertukar-tukar pikiran, lebih bagus. Yang mau share, silakan share sebanyak-banyaknya. Sangat saya doakan. Oke, pada kali ini saudara-saudara sekalian, konten saya membahas tentang satu isu yang menurut setengah pendapat tidak perlu. Ada yang menyatakan agak sukar untuk dicapai, dan ada juga yang menyatakan boleh kita usahakan, yaitu tentang konsep bangsa Sabah. Dalam video ini saya akan bahas apakah maksud ataupun apakah yang dimasukkan dengan konsep bangsa Sabah tersebut, kenapa kita harus membentuknya, dan bagaimana cara kita membentuknya. Oke, jadi saudara-saudara sekalian, kenapa kita harus membentuk apa yang dikatakan sebagai bangsa Sabah ini? Dulu saya pernah berbual-bual dengan seorang cerdik pandai lah. Beliau daripada sebuah university. Dan beliau berkata hal ini sebenarnya boleh dicapai menjelang tahun 2035. Tapi apabila melihat situasi politik masa kini yang terlalu berpecah belah, maka mungkin jangkaan itu meleset. Mungkin ke depan lagi. Boleh jadi tahun 2050 begitu. Baru kita boleh capai konsep tersebut. Dan bagaimana cara kita mencapai konsep tersebut? Pasti banyak cara-caranya. Misalnya, kalau kita ambil faktor-faktor yang minor ya, seperti perkawinan campur, asimilasi kita di sekolah, berjumpa di tempat kerja, ini boleh memesrakan lagi keadaan yang ada. Tapi pembentukan yang lebih besar merupakan hal yang sangat sulit dilakukan tanpa hasrat yang kuat. Jadi faktor yang kedua inilah yang lebih penting sebenarnya, itu keinginan kita sendiri untuk bersatu dan membentuk satu bangsa Sabah. Nah, bangsa Sabah itu apa maksud dia, saudara? Adakah kita semua nanti akan tukar kita punya etnik daripada etnik asal kita kepada bangsa Sabah? Tidak. Kita masih sebagai etnik yang kita pegang. Bajau tetap Bajau, Bugis tetap Bugis, Tidung tetap Tidung, Kadazan Dusun tetap Kadazan Dusun, Cina tetap Cina, tapi kita menganggap diri kita sebagai bangsa Sabah yang mendiami negeri Sabah. Jadi dalam konteks yang lebih luas, yang lebih mencakupi hal yang menyeluruh, kita menganggap diri kita sebagai bangsa Sabah. Hal ini boleh dicapai. Kalau kita tengok contoh lah saudara-saudara ya, Tengku Mahkota Johor, Tengku Idris telah mengisytiharkan tentang wawasan bangsa Johor, dan hal itu sedang dibentuk dan semakin menunjukkan kesuksesan. Mungkin cara yang dilakukan oleh Tengku Mahkota Johor TMJ ini cara yang sedikit berbeza. Misalnya menggunakan platform bola sepak. Pasukan JDT dijadikan sebagai wadah untuk menyatu padukan bangsa Johor dan sedikit-sedikit membentuk bangsa Johor. Kalau kita lihat contoh antara bangsa saudara-saudara ya, contoh antara bangsa di Perancis. Kita lihat contoh Perancis. Perancis adalah merupakan negara yang paling diversified suku etniknya di dunia. Bukan saja di negara tersebut, tetapi suku etnik yang berasal daripada negara-negara bekas tanah jajahan dia pun dia anggap sebagai bangsa Perancis. Dan kita lihat sekali lagi, contohnya kejayaan Perancis menjulang Piala Dunia, sama macam JDT lah, bola juga. Dua kali, pada tahun 1998 dan 2018, selang 20 tahun ya. Melalui apa? Melalui platform perpaduan etnik tersebut. Pasukan Perancis pada tahun 1998 menjulang Piala Dunia dengan komposisi pemain yang terdiri daripada pelbagai suku etnik. Hampir tidak ada satu pun pemain yang mempunyai suku etnik yang sama. Misalnya, pemain pertahanan kiri dia, Vicente Lizarazu. Beliau sebenarnya berasal daripada etnik Spanyol. Robert Perez berasal daripada etnik Portugis. Stephen Dugarry berasal daripada etnik Belgium. Siapa lagi? Stephen Gouvache. Beliau merupakan pemain yang berdarah Inggris dari Channel Island. Zinedine Zidane, legenda. Beliau merupakan seorang pemain yang berasal daripada Algeria. Lilian Thuram berasal daripada Afrika. Christian Karimbu, lebih jauh lagi dari New Caledonia. Thierry Henry dari Guadeloupe. Banyaklah, semua kalau saya sebut tidak ada satu pun daripada suku etnik yang sama. Fabien Barthez dengan Laurent Blanc itu memang pemain asal Perancis lah. Franck Leboeuf, tengok daripada nama pun memang tahu. Kemudian jurulatih mereka, kalau tidak salah saya, Aimé Jacquet. Saya ingat begitu saja lah. Jadi kita lihat tuan-tuan, betapa mereka bersatu padu. Tetapi tragedi hitam pernah menanda mereka. Pada tahun 2002 tersingkir di peringkat awal karena pergeseran. Dan pada tahun 2010 semasa Piala Dunia di Afrika lagi teruk. Sampai ada pemain yang akan hantar pulang. Bergaduh dengan coach Raymond Domenech pada masa itu. Kerana apa? Tidak ada erti perpaduan. Pada tahun 2018 yang baru-baru ini menang lagi Piala Dunia pakai pemain yang macam itu juga.
komposisi pemain yang sangat-sangat berbeza. Kita lihat ya, macam Paul Pogba, sebenarnya beliau merupakan daripada etnik Muslim. N'Golo Kante dari Afrika, Kylian Mbappe sekali lagi dari negara Karibian. Banyak sekali contoh tuan-tuan yang kita boleh lihat bagaimana suatu suku bangsa itu, bangsa Prancis dibentuk daripada gugusan bangsa-bangsa yang banyak. Jadi kalau kita Sabah, apatah lagi, kita berasal dari negeri yang yang sama. Jadi lebih senang kita dibentuk. Walaupun mungkin asal-usul kita ini sangat berbilang, orang cakap sangat pelbagai, tapi tidak mustahil kita boleh bentuk. Dengan cara apa? Seperti saya katakan tadi lah. Mungkin cara-cara yang minor. Perkawinan campur, asimilasi di sekolah, berjumpa di tempat kerja. Tapi yang lebih besar dari itu adalah hasrat hati kita, satu. Dan kedua, kita kurangkan pergeseran politik. Jadi disinilah saya ingin menyatakan bahwa tujuan kenapa bangsa Sabah ini harus dibentuk adalah untuk mengurangkan dua hal tadi, pergeseran politik dan perpecahan. Ini dua hakikat yang harus kita terima, saudara-saudara. Tidak ada negeri sehancur Sabah di Malaysia ini kalau kita rujuk pasal politik. Tidak ada negeri di Malaysia ini yang mempunyai ketua menteri berlatar belakangkan parti yang macam-macam. Sekarang parti Pribumi, kita pernah dapat ketua menteri dari UMNO, LDP, SAPP, PBS, UPKO, Warisan, macam-macam. Saya pun macam-macam. Orang lain di negeri lain, ketua menteri atau menteri besar dia dari parti itu saja. Kita macam-macam. Pada satu ketika itu kita pernah dalam satu periode 5 tahun kita ada 3 ketua menteri. Jadi kenapa kita dengan mudah dipokotak-katikan? Sebab kita rapuh. Kita pelbagai etnik, kita susah bersatu. Jadi untuk mempersatukan kita dan menghalang daripada penghakisan perpecahan ini, inilah yang harus kita bentuk. Bangsa Sabah. Jadi macam mana konsep bangsa Sabah itu? Bangsa Sabah maksudnya kita berbangga jadi orang Sabah dan kita tegakkan sesuatu hal itu berdasarkan lunas bahwa itu adalah Sabahan. Bangsa Sabah. Tidak ada yang namanya original atau original contohnya lah. Jangan sensitif tentang isu original Sabahan ini. Oke, jadi bayangkan saudara-saudara sekalian. Bayangkan ya, macam mana bila hal ini sudah terjadi. Seorang bajau dari pantai timur berbangga bahwa tarian Magunatip itu walaupun bukan berasal dari suku bajau tapi Sabah punya. Orang Kadazan Dusun berbangga bahwa hidangan burasa itu walaupun orang Bugis yang masak, sebahagian daripada hidangan orang Sabah. Orang Rungus bangga, ambuyat itu makanan orang Sabah, walaupun orang Brunei yang masak. Orang Brunei bangga bahwa regata lepa-lepa itu adalah pesta orang Sabah, walaupun orang Bajau yang meraihkannya. Orang Tidung bangga bahwa di Hong Kong Kuisaan itu kalau ada tadau keamatan, itu adalah perayaan orang Sabah. Karena walaupun yang meraihkannya adalah suku etnik Kadazan Dusun, tapi kita konsepnya menjadi konsep Sabahan. Jadi kita berbangga. Ini tidak, pada masa sekarang, budaya saya, budaya kau, budaya kau. Susah. Jadi kalau kita di mana-mana orang cakap kau orang apa? Orang Sabah. Bila ditanya etnik, bangga dengan etnik, tapi tidak berbalik kepada poin yang satu tadi bahwa berbangga dengan asal dari negeri itu. Jadi itulah yang saya masukkan konsepnya. Jadi pahamkan saudara-saudara sekalian. Pertama, kenapa ia harus dibentuk? Sudah saya jelaskan. Kedua, bagaimana ia boleh dibentuk? Sudah juga saya jelaskan. Dan ketiga, bagaimana nanti bentuknya apabila ia sudah dibentuk. Jadi sangat indah saudara-saudara sekalian. Sangat indah. Kita mempunyai perayaan yang unik, makanan yang unik, tradisi yang unik. Tradisi ini kita banggakan sebagai tradisi kebanggaan bersama. Bayangkan saya seorang Bajau Suluk, saudara-saudara. Saya bangga dengan sigah Kadazan Dusun, dengan baju yang warna hitam. Begitu juga saudara-saudara dari Kadazan Dusun, bangga dengan tarian kokos saudara-saudara kita dari Tawau. Begitu juga orang-orang Rungus, Lotud yang berasal daripada suku etnik Kadazan Dusun di utara negeri Sabah, bangga dengan tarian Magunatip, tarian Sumazau, tarian Adai-Adai, Igal-Igal. Kita banggakan semua saudara-saudara sebagai hak milik kita. Jadi apabila kita berada contohnya di Semenanjung atau di luar negeri, orang tanya, wow, tarian apa itu? Tarian Magunatip. Tarian suku apa? Suku Murut tapi Sabah punya. Saya pun pandai bikin itu barang. Kita bangga. Itu lagu apa? Lagu Leleng. Lagu Leleng itu lagu apa? Lagu Bajau tapi nyanyian orang Sabah. Tapi walaupun saya dusun contohnya saya bangga dengan lagu itu karena ia diilhamkan oleh anak Sabah. Wah, itu lagu apa? Itu lagu Sumazau. Main masa pesta keamatan. Itu apa punya? Orang Sabah punya. Tapi walaupun diraihkan oleh suku etnik Kadazan Dusun, kami berbangga itu milik kami sebagai orang Sabah. Alangkah indahnya begitu tuan-tuan. Cantik kan? Boleh kan dibuat? Sebab apa? Kawin campur sudah semakin banyak. Asimilasi kita, percampuran kita di bandar, di tempat kerja, di sekolah semakin kukuh. Dan kita kurangkan pergeseran politik. Politik inilah yang memecah belakang kita. Itulah sebabnya macam saya cakap tadi, kenapa konsep bangsa Sabah ini harus kita tegakkan. Karena
politik sekarang sedang jadi virus yang memecah belakang kita. Lebih parah dari coronavirus lagi. Jadi kalau kita ada benteng, bangsa Sabah ini, konsep bangsa Sabah kita jadikan benteng untuk membatasi virus politik tadi, maka tidak mustahil negeri kita akan kukuh semula perpaduannya dan secara langsung akan maju ke depan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bah kalau Sabahan?